Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu lagi anak-anakku untuk materi terbaru, yaitu materi tentang keseimbangan dan struktur pasar. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak terlebih dahulu akan memberitahukan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini akan kita lalui dengan mudah-mudahan kalian bisa melakukan. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, mendeskripsikan fungsi permintaan dan penawaran, kemudian kalian bisa menjelaskan kurva dan hukum permintaan dan penawaran, kemudian mengidentifikasi proses terbentuknya harga keseimbangan. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Langsung saja, kita akan membahas tentang permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Berarti kalau ada keinginan tetapi tidak disertai dengan kemampuan, berarti itu bukan permintaan. Maka syaratnya terjadi permintaan adalah adanya keinginan, kemudian disertai dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut pada tingkat harga maupun pada waktu tertentu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang komplementer dan barang substitusi. Artinya harga barang komplementer itu harga barang yang melengkapi barang yang lain. Contohnya misalkan ketika harga bensin naik, mungkin harga sepeda motor atau mungkin barang-barang yang kalau kita bilang yang membutuhkan bensin itu juga menurun. Kenapa? Karena harga bensin terlalu tinggi. Kemudian harga barang substitusi. Andaikan misalkan sekarang harga daging sapi naik. Kemudian substitusi atau penggantinya adalah ayam. Sehingga mungkin harga ayam akan mulai mengalami kenaikan karena dipengaruhi oleh harga daging sapi. Kemudian yang kedua adalah jumlah pendapatan. Ketika seseorang memiliki pendapatan lebih tinggi, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan tinggi. Mungkin juga sebaliknya. Ketika orang mempunyai pendapatan rendah, maka permintaan terhadap suatu barang atau keinginan membeli barang itu akan rendah. Kemudian yang ketiga, perubahan tradisi, mode dan selera masyarakat. Ya, selera masyarakat antara masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Contohnya misalkan, selera masyarakat perkotaan akan berbeda dengan selera masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dari segi makanan, misalkan kalau untuk perkotaan mereka akan lebih suka makan yang kayak junk food seperti pizza atau mungkin yang seperti KFC atau mungkin makanan-makanan instan yang lain. Tapi kalau untuk pedesaan mungkin makanan-makanan yang selera pedesaan. Kemudian yang keempat, jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu negara atau masyarakat dan karakteristiknya yang berbeda, semakin tinggi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Kemudian yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Artinya mungkin ketika ada 1 atau 2 bulan kemudian diperkirakan bensin akan naik, semakin banyak masyarakat akan membeli bensin. Karena harapan maupun perkiraan mereka nanti atau bulan besok, mungkin 2 bulan kemudian bensin akan mengalami kenaikan sehingga permintaan bensin akan meningkat. Kemudian yang keenam, hari raya keagamaan. Contohnya misalkan hari raya kurban, permintaan akan daging sapi pasti atau permintaan akan sapi untuk kurban pasti akan meningkat. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh hari raya keagamaan. Kemudian yang ketujuh, kondisi sosial dan ekonomi.
Kondisi sosial dan ekonomi juga merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan. Seperti misalkan kondisi sosial, contohnya masyarakat berpenghasilan rendah, itu beda permintaan barangnya, jenisnya maupun jumlahnya dan dengan kondisi masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau ekonominya tinggi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap harga selama periode waktu tertentu. Kemudian, faktor yang mempengaruhi penawaran sama seperti faktor yang mempengaruhi permintaan, tapi bedanya adalah ini yang akan mempengaruhi produsen. Pertama, ekspektasi dan harapan produsen. Yang kedua, kemajuan teknologi untuk memproduksi barang. Kemudian yang ketiga, biaya produksi untuk memproduksi barang itu juga. Kemudian yang keempat, persediaan sarana produksinya. Yang kelima, peningkatan jumlah produsen. Artinya semakin banyak jumlah produsen, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya peristiwa alam. Kalau terjadi banjir misalkan, itu mempengaruhi misalkan kalau sebelum panen, kemudian sebelum panen itu terjadi banjir, maka itu juga akan mempengaruhi terhadap penawaran hasil pertanian. Kemudian terakhir harga barang dan jasa yang lainnya. Kemudian kita akan beralih ke fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan adalah banyaknya barang yang diminta oleh konsumen tergantung pada tingkat tinggi rendahnya harga. Artinya nanti kita akan membahasnya lebih lanjut lagi nanti tentang hukum permintaan. Kemudian fungsi permintaan itu digambarkan dengan QD. Q itu quantity, D itu demand, F itu fungsi, dan VD itu dalam kurung fungsi dikali dengan price demand, artinya harga permintaan. Artinya bahwa jika harga barang naik ceteris paribus, jumlah permintaan barang akan berkurang. Juga sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah permintaan naik. Artinya ceteris paribus ini adalah ada faktor-faktor tertentu yang sifatnya tetap. Artinya tidak kalau misalkan harga barang itu naik, tidak ada faktor lain yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya barang itu, harga barang itu. Kemudian fungsi penawaran adalah jumlah penawaran suatu barang juga tergantung pada harga barang. Dan itu juga harus faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran seperti yang saya sebutkan tadi, itu harus sifatnya ceteris paribus. Fungsi penawaran ini berbeda dengan tadi permintaan. Kalau misalkan tadi permintaan itu kalau harga barang naik, nanti permintaan menurun dan sebaliknya. Tapi kalau untuk penawaran, jika harga barang bertambah, jumlah penawarannya juga bertambah. Sebaliknya, bukan sebaliknya, searahnya. Misalkan jika harga barang turun, maka jumlah penawaran berkurang. Kemudian kita akan melanjutkan dengan hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat atau naik, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Dengan catatan, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa faktor yang lainnya bersifat tetap, yaitu ceteris paribus. Kemudian, di sini saya sudah gambarkan kurva permintaan Dina terhadap apel selama 1 bulan. Kurva permintaan itu, pergerakannya itu selalu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa jika harga tinggi, contohnya misalkan jika harganya adalah 5.000, maka permintaannya adalah 10 kg. Kalau harganya turun 4.000, maka permintaannya naik jadi 20 kg. Kemudian jika harganya turun lagi 3.000, maka permintaan meningkat menjadi 30 kg dan seterusnya.
Kemudian kita lanjutkan dengan hukum penawaran. Hukum penawaran seperti yang saya sebutkan tadi pada fungsi penawaran, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Kuantitas ini maksudnya adalah jumlah barang yang ditawarkan. Tapi dengan catatan itu sama, sifatnya harus ceteris paribus. Artinya faktor-faktor yang lain itu sifatnya tetap. Tabel penawaran apel. Saya sudah gambarkan sekarang tabel penawaran apel dari toko total. Saya ingatkan kepada anak-anakku bahwa tadi kalau kurva permintaan itu selalu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, kalau kurva penawaran itu selalu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya bahwa ini menunjukkan ketika harga suatu barang semakin naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga akan ikut meningkat. Saya contohkan misalkan harganya apel itu 1.000 per kilogram, maka jumlah barang yang ditawarkan 20 kilogram. Harga apel meningkat menjadi 2.000, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat menjadi 30 kilogram. Kemudian jika harga apel itu meningkat menjadi 3.000, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 40 kg dan seterusnya. Sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pergerakan kurva permintaan itu selalu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian kalau pergerakan kurva penawaran itu selalu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Kemudian pergeserannya, ya, kita sama-sama lihat pergeserannya itu ada pergeseran dari kurva permintaan gambar A ke gambar B. Kemudian pergeseran kurva penawaran dari gambar yang sebelah kiri menuju gambar yang sebelah kanan. Nah, sekarang yang terakhir mungkin ini adalah harga keseimbangan. Saya gambarkan seperti ini. Tapi yang kita kenal harga keseimbangan itu adalah harga pasar. Apa artinya harga pasar? Adalah terbentuknya proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Artinya bertemunya antara penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar. Itulah yang disebut dengan harga keseimbangan. Proses terbentuknya harga keseimbangan selalu kalau antara kuantitas barang yang ditawarkan dan kuantitas barang yang diminta itu akan sama pada harga yang sama. Artinya pada harga bertemunya proses permintaan dan penawaran pada jumlah harga tertentu. Sehingga kita lihat di sini kuantitas yang diminta itu 66 kg, kuantitas yang ditawarkan 66 kg, dan pada tingkat berapa? Pada tingkat harga 3.000, sehingga harga keseimbangannya itu adalah Rp3.000. Nah, sampai di sini anak-anakku, mungkin kita akan melanjutkan pada video pembelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran ini. Saya tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.